Hai sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian hari ini? Kuharap semuanya baik-baik saja. Rasa yang tak terlukiskan, tapi mudah rusak. Rasa luar biasa yang menyerupai. Campuran halus stroberi dan nanas dengan sedikit jeruk berarti sirsak sangat dihargai di banyak negara. Sayangnya, sangat mudah rusak pada suhu sekitar dan hanya dapat disimpan selama beberapa hari, maksimum 4 atau 5 yang sangat membatasi perdagangan. Meskipun demikian, Annona muricata adalah spesies Annona yang paling banyak ditanam di dunia. Ananasi yang ditanam untuk diambil buahnya antara lain puding apel Annona squamosa, jantung lembu jantan A. reticulata dan cerimoya A. caramelli. Yilang-yilang cananga odorata juga ditanam untuk bunganya. Meskipun sirsak berasal dari Amerika tropis, sekarang ditemukan sebagai impor di banyak bagian dunia, Afrika, India, dan Asia Tenggara. Ini juga sangat umum di Kepulauan Karibia. Namun, produksi dunia terkonsentrasi di beberapa negara Amerika Selatan seperti Venezuela, Brasil, dan Kolombia. Meskipun tidak ada statistik produksi atau penjualan baru-baru ini untuk negara-negara tersebut, namun sirsak memiliki posisi utama di pasar Amerika Tengah, Karibia, dan Asia. Biasanya buah ini dimakan di dekat zona produksi karena umur pasca panennya yang singkat dan tidak adanya metode pengepakan dan pengangkutan yang sesuai tidak mendorong perdagangan buah ini. Pohon, ekologi dan penanamannya. Pohon itu tumbuh setinggi 3 hingga 8 meter. Ia memiliki kebiasaan araksi pada awalnya dan kemudian menjadi bulat seiring bertambahnya usia. Daun hijau tua mengkilap, kasar memanjang, tekan bau khas yang menyenangkan saat dihancurkan. Bunganya berbentuk lonceng dan muncul di ujung pucuk atau tumbuh langsung di cabang yang lebih tua. Buahnya besar, memanjang dan ditutupi bulu lembut. Bobot buah bisa mencapai 4,5 kg dan terutama bergantung pada penyerbukan. Penyerbukan yang buruk menghasilkan buah yang kecil dan tidak beraturan saat buah matang. Sirsak menyukai iklim yang panas dan lembab. Ini tidak mempedulikan kualitas tanah asalkan drainasenya bagus. Kerapatan penanaman biasanya sekitar 300 pohon per hektar. Pemangkasan pelatihan jarang diperlukan karena pohon terbentuk dengan baik secara alami. Panen pertama dimulai 3 atau 4 tahun setelah tanam. Panen umumnya kecil dan tidak teratur karena kurangnya penyerbukan yang baik. Masalah pembuahan diatasi dengan menggunakan penyerbukan buatan. Meskipun bersifat hermafrodit, bunga Ananasi tidak dapat membuahi sendiri. Mereka dikogami dan stigma bagian betina dari bunga reseptif sebelum benang sari bagian jantan yang mengandung serbuk sari mencapai kematangan. Fitur bunga ini, bersama dengan daya tarik yang rendah terhadap serangga, seringkali menghasilkan penyerbukan yang sangat buruk dan karenanya produktivitasnya rendah. Beberapa penyerbuk yang tertarik dengan bunga ini termasuk kumbang kecil dari famili Nitidulidae, Carpophilus dan Uroporus. Spesies ini membuat kondisi pengaturan buah alami lebih baik dengan menggunakan alat penyiram untuk meningkatkan kelembapan lahan yang terlalu kering, meningkatkan kehadiran penyerbuk, khususnya dengan mengurangi aplikasi pestisida, meningkatkan tingkat pengaturan buah secara artifisial. Mengenai poin terakhir, berbagai eksperimen di seluruh dunia terbukti efektif. Dalam praktiknya, serbuk sari diambil dari bunga pada stadium jantan dan digunakan untuk menyerbuki bunga pada stadium betina. Yang dibutuhkan hanyalah kuas dan toples kecil. Sikat digunakan untuk membantu serbuk sari jatuh ke dalam toples dan juga untuk menyerbuki bunga.
Sikat berlapis serbuk sari disisipkan di antara kelopak bunga yang terbuka sebagian untuk mencapai kepala putih. Ini adalah teknik yang dikuasai dengan baik yang memberikan tingkat pengaturan tinggi 80 hingga 100% dan memungkinkan peningkatan hasil yang cukup besar karena ada lebih banyak buah yang dikuasai dengan baik yang memberikan tingkat pengaturan tinggi 80 hingga 100% dan memungkinkan peningkatan hasil yang cukup besar karena ada lebih banyak buah yang lebih besar. Buah sirsak 2 kali setahun di belahan bumi selatan, pertama dari April hingga Juni selama periode pembungaan untuk pembuahan kedua, dan kemudian dari Oktober hingga Desember. Menggunakan bubur sirsak berserat, sangat berair, dan memiliki rasa manis dan asam. Sangat cocok untuk membuat jus yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman dingin, sorbet, sirup, dan yogurt. Ini digunakan segar atau setelah pembekuan. Daging buahnya memiliki kandungan gula yang tinggi, 18%, terutama glukosa dan fruktosa, dan mengandung banyak serat 1% dan vitamin B1, B2 dan C. Buah hijau juga dapat dipanggang atau diiris dan digoreng. Sirsak dilaporkan memiliki banyak khasiat obat. Jus dianggap tonik dan memiliki sifat vermifuge. Daun dan tunas obat penenang dan efektif melawan batuk dan demam. Mandi menjadi santai ketika segenggam dan segar telah dibuang ke air. Persiapan ini sering direkomendasikan di Hindia Barat untuk menenangkan bayi. Biji dan kulitnya beracun dan tidak boleh digunakan secara internal. Biji bubuk digunakan khususnya untuk menyiapkan insektisida. Meskipun secara keseluruhan sirsak memiliki efek yang cukup positif bagi kesehatan, penelitian terbaru yang dilakukan di